Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai Zoom kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Pada malam hari ini kami telah dikumpulkan kembali di kegiatan Zoom kali ini. Berkati kami semua yang ada di sini agar apa yang kita lakukan saat ini itu dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik, Bapak. Hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok agama. Next. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Cha Stefana Yogi. Perkenalkan nama saya Sun Rumondang. Perkenalkan nama saya Regita Cahaya Agustina. Kenalkan nama saya Josephine Sulianto. Perkenalkan nama aku Bunga Jevania. Apa sih arti agama secara umum? Agama yaitu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang mencakup ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Agama juga termasuk hubungan kita dengan Tuhan, yaitu ditandai dengan kepercayaan iman dan hati. Agama juga termasuk suatu iman yang bertujuan menyangkal diri agar tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ada pula manfaat agama dalam kehidupan. Yang pertama itu mengajarkan kebaikan. Artinya agama mengajarkan kebaikan moral dan norma-norma yang harus dijalankan. Memberikan motivasi, agama dapat juga memberikan motivasi kepada seseorang yang sedang dalam keterpurukan. Dan agama juga dapat membawa perubahan, yaitu dapat mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik lagi. Lalu yang berikut ada dari tujuan. Apa sih tujuan memiliki agama itu? Yang pertama adalah untuk memuliakan Allah. Lalu yang kedua untuk bertumbuh dalam iman. Lalu ada yang ketiga menjaga iman dan tetap di dalam kebenaran. Dan yang terakhir selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Apa Apa peran peran agama? Iya, Bunga aja yang baca, Bunga. Apa peran agama dalam kehidupan? Menjadi pegangan atau padoman hidup sekaligus menjadi tolak ukur tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, memberi makna hidup yang diwujudkan dalam kasih kepada Tuhan, membantu dirinya dalam menghadapi bermacam-macam problem yang terkadang tidak dapat kita pahami. Oke, di sini ada kesaksian dari saya. Ini sedikit aja nggak apa-apa kali ya. Jadi, kisah ini tuh berawal dari waktu SD. Semenjak mama meninggal itu, aku tuh pernah namanya kalau kalian tahu ngebarcode yang kayak nyilet-nyilet gitu atau segala macam. Nah, tapi itu berlangsung sampai lulus SMA. Dan banyak sih teman-teman yang kayak ngasih tahu gak boleh kayak gitu, terus kayak takut nanti bisa kena infeksi dan segala macam. Tapi ngelakuin hal kayak gitu tuh kayak sebuah pelarian aja sih, karena pasti banyak kan anak-anak yang kayak punya masalah tapi nggak bisa diceritain ke orang. Jadi kalau saya pelariannya ke situ. Dan berhenti itu ketika waktu itu pernah ada pendeta siapa gitu yang ngomong. Katanya, Tuhan tidak akan memberi kamu cobaan sebesar itu bila Ia tidak yakin kamu bisa sekuat ini. Dan karena mendengar firman itu, saya yakin berarti dari semua kejadian yang saya alami dari kecil, berarti
ada sesuatu keajaiban yang akan datang di masa nanti. Mungkin bukan sekarang, tapi ada waktunya. Itu kesaksian dari saya. Terima kasih. Tahap tahap yang harus kita lakukan dalam memiliki iman yaitu satu, selalu percaya dengan rancangan yang sudah Tuhan siapkan. Tahap kedua, dalam keterpurukan apapun kita, baik itu masalah besar atau kecil, selalu melibatkan Tuhan. Tahap ketiga, jangan lupa berdoa dan bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Oke, di kesimpulannya saya yang baca. Yang pertama itu, hidup bila tidak dilandasi dengan iman, maka akan terasa hampa, tidak terarah, dan tidak bernilai. Yang kedua, juga apapun masalahmu, jangan pernah hanya menggunakan kekuatan sendiri, tetapi berdoa dan memintalah pertolongan dari Tuhan. Dan yang ketiga, janganlah kita menjadi lemah hanya karena cobaan yang begitu berat, tetapi menjadi kuat karena kuasa Allah selalu bersama kita, seperti di ayat 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oke, sekian dari kelompok kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami telah selesai melakukan tugas kelompok kami ya Tuhan. Kiranya tugas yang kami buat ini menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Dalam anak Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. 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 Oke.